Dapat dikatakan bahwa garis keturunan Heze ini hanyalah warisan terakhir dari klan Heze, dan pisau pencuri ini akan melawan garis keturunan Heze dan mengeluarkan kekuatan dari semua jarum ilahi. Semua orang yang perkasa tidak bisa menahan gemetar saat ini, dan bahkan lebih perkasa lagi mengutuk. Feng Tianxing, Anda adalah dewa bawaan, tanpa leluhur dan tanpa leluhur. Mengapa Anda harus bekerja keras untuk klan Kaisar Ke? Namun, Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melihat darah Heze melonjak di sekelilingnya. Jarum ilahi bergetar, dan garis yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Raja Starchaser terluka parah pada saat ini. Cahaya di lehernya terus menghancurkan, dan 7 lubang ditusuk, dan dia tidak mundur setengah langkah, tetapi datang dengan langkah acak-acakan. Dengan putus asa, siapa yang tidak berani? Hari ini, nyawa raja ini cukup untuk mengubah sisi anti pencuri kekaisaran. Pisau pencuri, raja ini ingin melihat siapa yang kalah hari ini. Raja pemetik bintang penuh dengan bintang. Dan Qin Yichen juga menyadari bahwa Raja Pemetik Bintang berkata bahwa ada metode rahasia untuk melawan Lu Qianglu. Bukan membual, tetapi benar. Karena pada saat bola cahaya bintang bermekaran di alisnya membuat jarum dewa meledak dengan cemerlang, itu juga sulit untuk ditembus. Seolah-olah Raja Pemetik Bintang tidak mengorbankan bola cahaya ini sekarang. Itu benar-benar karena kemampuannya untuk menahan tekanan tanah. Pisau dari labu. Pada saat ini, tidak hanya pedang Lu Jiangurt yang ditebas pada tingkat pertama, tetapi juga jarum ilahi yang menembus 7 lubang. Tetapi aura Raja Pemetik Bintang tidak habis. Melangkah, mengaum dan mengguncang langit, menunjukkan Raja Surga. Pantai yang bagus. Bunuh dia, Saudara Wei, Raja Dewa yang perkasa. Cepat bunuh Dewa Ke. Wei Yuanxiang menggertakkan giginya. Benar-benar tidak menyangka King of Star Picker begitu berani. Jika itu dia pasti akan kabur saat ini. Wei Lingtian juga memiliki ekspresi cemberut. Mereka tidak memiliki keberanian dari Raja Pemetik Bintang. Tetapi Raja Pemetik Bintang telah berhasil mencapai tingkat seperti itu. Ketika mereka mundur, bahkan jika mereka kembali ke kalender Yuantian, mereka tidak akan memiliki wajah untuk melihat Kaisar lagi, apalagi tanpa wajah. Bersama dengan Pemetik Bintang, Raja Surgawi Timur berubah menjadi burung gereja surgawi. Layarnya bergetar. Ratusan ribu dewa menghiasi pedang dewa, dengan nyaring vertikal dan horizontal. Dan para dewa sudah ketakutan dan hampir pingsan pada saat ini. Apa yang pernah dia pikirkan? Semuanya hancur menjadi bubuk. Kamu ingin bekerja keras, bukan? Kalau begitu, datanglah. Melihat sekelompok kekuatan besar juga merupakan rangsangan bagi kekuatan dewa. Bagaimanapun, kematian Raja Pemetik Bintang mungkin dapat memenuhi mereka, membuat semua kaisar memutuskan untuk mengambil risiko. Namun, Qin Yichen menatap matanya, tetapi tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan melihat ujung jarinya perlahan memeras setetes air. Tetesan darah itu tampaknya keluar dari darah. Itu lebih dari setetes darah. Itu hanya setetes darah. Ketika itu bertahan di ujung jari Qin Yichen, itu membuat ujung jarinya menjadi tipis dan layu, seperti sepotong tulang. Bukan hanya kamu yang mengaku sebagai raja di dunia ini. Jika kamu ingin bekerja keras, cobalah. Tiba-tiba, Qin Yichen menjentikkan jarinya, hanya sedikit gerakan, yang hampir mematahkan ujung jarinya, dan tetesan air berubah menjadi cahaya ajaib dan naik ke langit. Tidak baik. Melihat tetesan air berubah menjadi cahaya ilahi, ketakutan yang tidak pernah diingat Kaisar seumur hidup terbangun lagi. Bagaimanapun juga, hanya beberapa hari yang lalu, mereka baru saja melarikan diri dari benua yang dicurigai sebagai tanah suci Raja Dewa, lebih seperti reinkarnasi neraka. Betapa aneh dan kuatnya aliran sungai ini seperti mata air kuning, mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Dan pada saat ini, tetesan air yang ditawarkan oleh ujung jari Qin Yichen berasal dari air mata air kuning. Setelah tetesan air berlalu, detik sebelumnya masih bergegas untuk membunuh atau mengorbankan kekuatan tentara Tao. Semua berubah menjadi cahaya ilahi, dan menghindar dengan kecepatan tercepat, karena takut tetesan air akan terbang ke arahnya. Bahkan Raja Pemetik Bintang merasakan kekuatan menakutkan yang bahkan dapat menelan kehidupan dan kematian Tao, dan tidak dapat menahan untuk tidak mengguncang seluruh tubuhnya, dan cahaya bintang yang awalnya melonjak secara ekstrim juga langsung layu. Pangeran, cepat mundur. Wei Yuanxiang merasa malu dan melintas di depan Pemetik Bintang, mencekiknya, dan buru-buru terbang menuju langit di belakangnya. Namun, meskipun Raja Penangkap Bintang Qiqiao ditekan, dia masih mengertakkan gigi dan berteriak, Wei Yuanxiang. Apakah kamu tidak ingin melaporkan perseteruan darah klanmu? Apa kau tidak tahu pisau pencuri ini masih sok? Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sama sekali. Dia tidak berani mengorbankan semua aliran. Selamat Cepat, datang di... bunuh Shen Kue. Bunuh Shen Kue. Tanda seru. Tanda seru. Wei Yuanxiang juga merasa kesal. Tapi lebih cemburu lagi. Dia tahu bahwa King of Star Peking benar. Dan apa yang dia lakukan membuat mereka merasa malu. Namun, setelah membunuh Qin Yichen, akankah aliran air meletus?
Ada sisa jarum Heze. Akankah pisau pencuri melawan garis keturunan Heze dan dengan paksa mengorbankan itu? Raja, tenanglah. Dewa telah ditemukan. Mengapa terburu-buru sebentar? Pada saat ini, semua kekuatan besar juga panik, dan mereka bangkit dengan mundur. Terlebih lagi, mereka juga menjelaskan dengan tinju, kesalahpahaman. Semua kesalahpahaman. Klanku dan klan Dike selalu berteman. Prajurit itu, kami tidak menginginkannya. Selamat tinggal. Sekelompok kekuatan besar terbang menuju langit satu demi satu. Bagaimanapun, mereka bukanlah raja yang memilih bintang, dan mereka tidak cukup berani untuk menjadi begitu berani. Bagi Kaisar, mengatakan bahwa kesetiaan kepada Kaisar hanyalah slogan. Alasan tindakan nyata hanya untuk memberi hadiah. Dan sekarang, bahkan jika Qin Yichen jatuh, bagaimana leluhur kedua Kaisar Ke bisa menjadi generasi yang menunggu? Terlebih lagi, setelah membunuh Dewa Ke, Kaisar Ke menghilang dari dunia, hanya tebakan. Melihat bahwa para pemetik bintang telah mengundurkan diri, di mana mereka berani tinggal? Hanya King of Star Chaser yang ingin menendang Wei Yuansang, tapi sayangnya lukanya terlalu serius sekarang, tapi keengganannya sulit untuk ditenangkan. Ini adalah anugerah. Jika saya melewatkan kali ini, saya ingin membunuh para dewa lagi. Dan saya ingin menghancurkan Kaisar yang sudah bangkit. Seberapa mudah? Tanda seru. Penglihatan Raja Pemetik Bintang hampir menghilang, karena kekuatan supernaturalnya telah ditekan oleh jarum Heze, dan luka di lehernya membuatnya merasa bahwa vitalitasnya telah menghilang. Kekuatannya hancur, dan luka dari cahaya pedang labu Lujian juga meletus. Ketika dia dibawa oleh Wei Yuanxiang dan terbang pergi, dia samar-samar melihat sosok ramping itu berdiri di depan Shen Kui. Itu dia lagi. Pisau pencuri itu lagi. Raja yang menangkap bintang itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Kali ini, dia tidak hanya gagal menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Yang Mulia, tetapi dia bahkan kalah dari pencuri sekali lagi. Pisau pencuri, suatu hari nanti, raja ini akan. Suara Dewa Raja Pemetik Bintang bergetar, tetapi pada saat ini, dia melihat kekuatan ilahi Qin Yichen beriak, dan jarum ilahi yang menembus 7 lubangnya tiba-tiba terbang keluar, merobek sepotong daging dan darah, menyebabkan Raja Pemetik Bintang itu segera diam. Tertawa. Darah seperti hujan bintang adalah kekerasan, dan itu tersebar di antara dunia di era yang hebat ini. Tetapi pemetik bintang benar-benar keras, dan 7 lubang terkoyak. Pada saat ini, dia bertahan tanpa mengatakan sepatah kata pun, hanya pupil bintang, tatapan sedih dengan Qin Yichen. Itu tidak sampai aliran cahaya terbang jauh dan berubah menjadi aliran cahaya untuk menghilang di depan Qin Yichen, hanya untuk melihat tubuhnya gemetar, mendukung Jintu sehingga dia tidak akan jatuh.